Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat, pemirsa, kaum muslimin muslimat semuanya saya hormati dan saya muliakan. Marilah kita bersama-sama terlebih dahulu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal berapa sekarang? 15 Januari tahun 2021, kita bersama dipertemukan Allah dalam kajian online Kitab Nil Roja Syarah Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semua, yang senantiasa akan menuntun kehidupan kita menuju ridhonya Allah, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Salat serta salam senantiasa kita haturkan pada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat serta pemirsa semuanya saya hormati dan saya muliakan. Sebagaimana biasa, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan bacaan Ummul Kitab surah Fatihah. Kita sampaikan pada guru-guru kita semua, bil khusus pada muallif kitab Nil Roja Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Umar Asyadiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, berkahan dari kitab ini. Lahadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila mana wa bi salafuna sholihun la hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ani wa aswaji wa aladi wa dzurriyyati wa ashabi la jamil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin jami' sahina wa alimina jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat sanhasah ila al-alama Habib Ahmad bin Umar Asyadiri nafa'anallah bi'ulumi fid darain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa semuanya saya hormati serta hadirin semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang qada salat terkait dengan udzur salat, mana yang udzur salat yang akhirnya membuat salat yang ditinggalkan itu tidak berdosa dan mana yang menjadikan dosa, dan kedua-duanya tentunya wajib untuk diqadha. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nil Roja halaman 59 bisa dibuka, sedangkan untuk terjemahannya 26. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma la malamata minasyara'i ala ta'khiri sholati an waqtiha bisababihi. Faslun utawi kono fasol suwiji fi bayani ma dalam mertilake barang lama mata kang ora ana pemodo iku maujud minasyar'i saking syarak ala takhiri sholati ngatasi ngakirake salat kerake salat an waqtiha saking waktune salat bisababihi kelawan sebab ma. Pasal menerangkan tentang suatu perkara yang tidak berdosa apabila adanya perkara tersebut sholat ditinggalkan dari waktunya. Jadi sholat ditinggalkan dari waktunya kalau ada perkara itu tidak berdosa, akan tapi wajib qadha. Kalau tidak ada perkara itu dia berdosa dan juga wajib qadha.
takhiri sholah an waktiha, mengakhirkan sholat dari waktunya itu artinya melakukan sholat sudah di luar batas waktunya, di mana masing-masing sholat itu ada ketentuan waktu. Kapan kita mengerjakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Nah, sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin hukumnya wajib dan waktunya sudah ditentukan, sudah ditentukan. Oleh sebab itu harus dikerjakan pada waktunya, tidak boleh di luar waktunya. Namun ada kalanya orang itu tidak mengerjakan sholat dalam waktunya, dia kerjakan setelah habis waktu, namun dia tidak berdosa. Berarti ada uzur yang membuat tidak berdosa. Walaupun dia tidak berdosa dengan meninggalkan sholat di waktunya, baginya tetap wajib mengqadha sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun a'dharus sholati ithnani. Fasal menerangkan a'dharus sholati utawi pira-pira udhure sholat iku ithnani ana loro. Jadi sholat yang ditinggalkan karena udzur itu ada dua. Di udzurnya sholat itu maksudnya ketika orang meninggalkan sholat dan dia tidak berdosa dengan meninggalkan sholat itu, dia ada dua hal yang membuat orang tidak berdosa ketika meninggalkan sholat itu. Ya, ada dua udzur. Nanti udzurnya sholat itu artinya perkara yang kiranya menjadi penyebab ditinggalkannya sholat, di mana seharusnya orang itu sholat di waktunya, namun dia tidak kerjakan di waktunya karena ada ini, maka dia tidak berdosa. Al-ma'na annal a'dzar allati la ya'thamu man akhara as-sholata an waqtiha bisababiha ithnani. Al-makna utai maknane iku anal a'dzar stune pira-pira udhure salat allati kang layak samu kang ora dosa sapa man wong akhara kang akhirake sapa man as-sholata ing salat an waqtiha saking waktune salat bisababiha kelam sebabe a'dzar iku ithnani ana loro. Artinya sesungguhnya udzur-udzur di mana orang ketika mengakhirkan salat dari waktunya. Mengakhirkan salat dari waktunya itu artinya mengerjakan salat sudah di luar waktunya. Selama sholat itu dikerjakan di dalam waktunya, ya dia tetap melakukan sholat di waktunya, walaupun di waktu yang akhir. Jadi mengakhirkan sholat itu bukan berarti mengerjakan sholat di dalam waktu yang akhir, bukan, tapi sudah keluar waktunya. Misalkan begini, orang mengerjakan sholat duhur di waktu sudah habis sholat duhur, sudah masuk waktu sholat asar, dia masih sholat duhur, berarti dia sudah mengakhirkan waktunya. Seperti itu pengertiannya. Di bahasanya dalam fikih itu mengakhirkan sholat dari waktunya itu, dari itu berarti sudah keluar dari waktunya, bukan berarti melakukan sholat di akhir waktu. Selama masih dalam satu waktu, maka masih disebut mengerjakan sholat di waktunya. Zuhur mulai 12:30 misalkan, selesainya jam berapa? Jam 4. Sekarang kurang berapa asar masuknya? Kurang 5 menit apa berapa ya? Hampir jam 4. Kok 3:30 mengerjakan sholat zuhur? Apakah sah sholatnya? Tetap sah, karena itu masih di waktunya, masih di dalam waktu. Kalau sudah mengakhirkan sholat dari waktunya, berarti sholat itu dikerjakan sudah keluar dari waktunya. Sholat zuhur dikerjakan 4:30, berarti dia telah mengeluarkan waktunya sholat zuhur, atau mengerjakan sholat zuhur sudah di luar waktunya. Pengertiannya seperti itu. Udzur-udzur di mana orang tidak berdosa ketika dia mengakhirkan sholat dari waktunya, artinya dia mengerjakan sholat sudah keluar waktu yang sebenarnya, bisa dengan sebab itu ada dua. Ada dua apa? An-naum, yang pertama adalah tidur. An-naum, tidur. Nanti ketika orang tidur, dia meninggalkan sholat di waktunya, itu akan menjadikan dia tidak berdosa, tidak mengerjakan sholat tersebut. Namun ada ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na annal awwala min a'dari sholati ayanama asyahsu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan aw ba'dahu wa huwa yadunnu annahu yastayqidu qabla ayyadiqa al-waqtu anha thumma la yastayqidu illa ba'da dhaiqihi fa innahu la ya'thamu bihadza ta'khir wa la tajibu alaihi fawriyatul qada'i.
Al makna ta maknane ku anal awalastune kang pertama min a'dari sholati saking pira-pira udure salat iku ayanama yang taturu sapa syahsu wong suwiji qabla dukhuli waktiha dalam sadurunge manjinge waktune salat. Jadi dia tidur sebelum masuk waktunya mutlakon kelawan mutlak au ba'dahu utawa ing dalem sause dukhulu waktiha berarti sudah masuk waktunya wa huwa kalih utawi man wa kalau tesahas iku yadunu nyono sapa asyahsu annahu instune asyahsu ku yastaiqidu bisa nglilir sapa asyahsu qabla ayadi ka dalam sadurunge yen to rupek apa waktu-waktu anha saking salat ternyata tsumma la yastaiqidu nuli ora bisa nglilir ora bisa tangi sapa asyahsu ila ba'da daqi ing dalam sause rupeke waktu ya fa innahu mongko setuhune asahsu iku layak samu ora dosa sapa asahsu biada takhir iklan iki ngakhirake wala tajib lan ora wajib ale ngatasi asahsu apa fauriyatul qada'i qada kang tumuli qada kang langsung. Yang pertama adalah anal awal min a'dari shalah. Yang pertama dari udur-udurnya salat. Udur itu berarti sesuatu yang terjadi yang dimaklumi, itu namanya udur. Ketika orang itu tidur sebelum masuk waktunya sholat, sebelum masuk waktunya sholat dia tidur. Misalkan kalau sholat subuh dia sudah sebelum waktunya subuh, misalkan jam 3 tidur, karena kan sebelum waktunya. Qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktunya sholat. Mutlakon dengan mutlak, baik dia itu memperkirakan bisa bangun maupun memperkirakan tidak bisa bangun, ya, kemutlakannya. Jadi saya tidur sebelum subuh, misalkan jam 3 itu tidur, subuhnya itu jam 4, dia tidak bisa memastikan apakah nanti subuhnya dia bisa bangun atau tidak bisa bangun, tidak memastikan. Akhirnya dia tidak bisa bangun subuhnya, bangunnya sudah jam 7 misalkan. Maka orang yang seperti ini tidak berdosa dengan meninggalkan sholat. Hanya saja tetap wajib mengqadha sholatnya. Tidur sebelum duhur, jam 12 sudah tidur. Ternyata sampai jam 4 belum bangun. Berarti dia tidak mengerjakan sholat duhur. Walaupun dia tidak mengerjakan sholat duhur, dia tidak berdosa karena udzur. Jadi yang pertama adalah ketika orang itu tertidur sebelum masuk waktunya sholat secara mutlak, kemutlakannya adalah baik dia mengira nanti bisa bangun maupun tidak bisa bangun dikala sudah masuk waktunya sholat. Au ba'dahu, atau tidurnya itu setelah masuk waktunya sholat. Nanti sudah masuk waktunya sholat dia tidur. Wa yadullu annahu yastaiqidu qabla yatikal waktu anha, namun dia meyakini atau menyangka, persangkaannya kuat kalau dia nanti akan bangun sebelum habis waktunya sholat. Sudah masuk adzan subuh, tidur. Namun dia yakin sebelum habis waktu subuh misalkan jam 6 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, waktu Bali. Dia diperkirakan setengah 6 nanti bisa bangun. Sudah masuk subuh, masuknya subuh jam 5, 5 kurang seperempat, sudah masuk subuh, dia tidak langsung sholat tapi tidur dulu, namun dia memperkirakan dia akan bangun sebelum habis waktunya subuh. Tsumma la yastaiqidu, ternyata dia tidak bisa bangun ila ba'da dhuhrihi kecuali telah habis waktunya. Orang yang seperti ini fa innahu la ya'thamu bihadza ta'khir, maka dia tidak berdosa dengan mengeluarkan sholat dari waktunya, mengakhirkan sholat dari waktunya. Di jam 6:30 dia baru sholat subuh. Sholat subuh yang dikerjakan itu tidak berdosa, tidak berdosa. Wala tajibu alaihi fawriyatul qadha, dan tidak wajib baginya untuk langsung mengqadha. Qadha tetap wajib, namun tidak harus segera dilakukan. Bisa jadi dia mengqadhanya ya nanti agak siangan misalkan, ya, bisa dilakukan. Kalau memang kebablasan seperti itu. Oke, jadi yang pertama, ketika sebelum masuk waktu sudah tidur, bangunnya sudah habis waktunya sholat. Yang kedua, sudah masuk waktunya sholat, dia tidur,
namun diperkirakan sebelum habis waktu sholat dia bangun, ternyata tidak bangun, akhirnya tidak mengerjakan sholat di waktunya. Orang yang seperti itu tidak berdosa dengan meninggalkan sholat, tidak berdosa. Tapi kalau sengaja, misalkan sebelum ndak tidur ndak apa, dia memang tahu ini waktunya sholat tapi tidak dikerjakan sholat itu, atau dia sudah tahu masuk waktunya sholat, dia tidur dan dia menganggap atau menyangka dia tidak akan bangun di waktunya sholat, tetap aja tidur. Kalau ngantuk tenanan, kingko lah aku turu iso kebablasan, panggah tinggi turu, dosa seperti itu. Jadi kalau memang ketiduran tidak berdosa, bukan berarti tidak perlu qadha, bukan, tetap wajib qadha. Hanya saja qadhanya itu tidak harus segera dilakukan, langsung dilakukan, tidak boleh agak diundurkan, ya. Tidak saat itu pula, bisa nanti agak siangan, bisa dilakukan. Kemudian bikhilafi ma idza nama fil waqti, bikhilafi ma idza nama fil waqti wa huwa yadunnu anna nauma yastahriqul al waqta fa innahu ya'thamu bin naumi awalan wa bi ikhrajis shalah al waqti wa in istahraqa naumuhu al waqta thaniyan wa tajibu ali al fawriyatu fil qada'i. Bikhilafi ma kan bedane barang idza nama dalam nalikane turu sapa as-sahsu fil waqti dalam nedurune waktu. Wa kali utai asahsu iku yadunu nyono sapa asahsu anda naum mangstune turu ku yastahriku ngentekake apa naum al waqta ing waktune salat. Berbeda dengan orang yang tidur sudah masuk waktunya salat. Sudah masuk waktu duhur, dia tidur dan dia menyangka atau beranggapan tidak akan bangun di saat waktunya salat duhur belum habis. Jadi tidak bisa bangun di saat waktu duhur belum habis. Jadi dimungkinkan dia akan bisa bangun kalau sudah keluar waktu duhur. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi di dalam waktu, sudah masuk waktu, dia tidur, namun dia berprasangka di saat waktu belum habis dia bisa bangun. Kalau yang ini di waktu sholat sudah masuk, dia tidur dan dia tidak bisa memastikan kalau nanti setelah tidak berprasangka nanti sebelum habis waktunya dia bisa bangun. Jadi dimungkinkan nanti habis waktunya baru bangun. Maka orang seperti ini fa innahu ya'thamu, maka dia akan berdosa bin naumi sebab turu awalan dalam kawitannya. Ada dosa yang ditimbulkan, yang pertama karena tidurnya, wa bi ikhrajis sholati anil waqti lan kelan ngetokake salat anil waqti saking waktu, in istahraqa lam ngentekake apa namuhu turune wong al waqta ing waktu sanean dalam kaping pindho. Al waqta ing waktu sanean dalam kaping pindho. Jadi yang kedua penyebabnya dia berdosa dikarenakan dia mengeluarkan salat dari waktunya. Ketika salat telah menghabiskan waktu. Wa tajibu alaihi al fawriyatu fil qada. Maka wajib baginya untuk segera mengqada salat. Wajib segera mengqada salatnya. Jadi salat segera diqadha. Kok ternyata subuh misalkan sudah masuk subuh, dia baru berangkat tidur dan dia beranggapan bahwa tidak akan bisa bangun, namun tetap dia tidur sampai bangunnya jam 8. Jam 8 itu dia wajib langsung mengerjakan sholat subuh. Fal fauriyah fil qadha, segera langsung mengqadha sholatnya. Jadi kalau berbicara tentang qadha sholat, ini ulama semuanya sepakat bahwa qadha salat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Baik Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semuanya samanya. Jadi empat-empatnya itu mengharuskan qadha salat. Timan nasiya as-shalah falyusalliha idza dzakaraha. Ketika orang itu lupa meninggalkan salat atau dia tertidur karena meninggalkan salat, ya, maka dia wajib untuk mengqadha salat tersebut ketika ingat. Itu wajib qadha salat. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim dijelaskan seperti itu, wajib hukumnya mengqadha salat. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di dalam segera dan tidaknya mengqadha. Hanya di situ. Mesti kita lihat dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Qadha shalah al-mafruḍah allati fatat wajibun 'alal faur.
sawa'un fatat bi udrin ghairi muskitin laha aw fatat bi udrin bitifaqi thalathatin al a'imah. Qada salat yang diwajibkan itu ketika ditinggalkan wajib untuk segera mengqadha, itu wajib segera dilakukan, baik ditinggalkan secara udzur maupun tidak udzur. Ini segera menurut madhab selain madhab Syafi'i. Nanti kalau madhab Maliki, Hambali, Hanafi ini semuanya mengharuskan segera. Misalkan tadi sholat yang bangunnya kesiangan, itu cara Syafi'i nggih rodok nyantai-nyantai dhisik kena. Nanti dadak nyopo nggih masak-masak dhisik napa-napa engko rodok awan sithik baru qadha misalkan. Itu cara Syafi'i oleh. Tapi lek cara madhab yang lain tidak diperbolehkan. Ya seketika itu pula dia harus mengqadha salatnya. Sedangkan dalam Syafi'i in kana at-ta'khir bari udrin wajib al-qadha 'alal faur, ya, ketika mengakhirkan salat atau meninggalkan salat itu tanpa udzur maka wajib segera untuk diqadha. Wa in kana bi udrin wajib 'alat tarahi. Sedangkan apabila ditinggalkan itu tidak secara udzur, tidak karena ketika dengan udzur maka wajib diqadha namun alat tarahi, artinya boleh diundur-undur dulu, tidak langsung segera dilakukan. Apalagi yang sholat ditinggalkan dengan sengaja. Jadi sholat yang ditinggalkan dengan sengaja ini wajib hukumnya untuk diqadha sebagai bentuk tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sholat ini kita harus tahu bahwa sholat itu memang wajib dikerjakan, tidak bisa disepelekan masalah sholat. Maka wajib hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat untuk mengqadha sholatnya. Ini wala yajuzu ta'khirul qadha ila li udrin kasai li tahsilil rizki wa tahsil ilmi al wajib ali wujuban ainian wa kal akli wan naum. Tidak diperbolehkan mengakhirkan qadha salat kecuali karena udzur. Mengakhirkan qadha loh. Jadi harus segera mengqadha kasai li tahsilil rizki. Seperti orang yang bekerja ya, menghasilkan rizki, atau orang yang belajar, ini harus didulukan mengqadha salatnya daripada bekerjanya. Wujuban ainian wa kal akli wan naum ila li udrin ngeten. Ketika orang itu maunya qadha salat ya, qadha salat itu segera dilakukan kecuali karena adanya udzur. Artinya kecuali dia melakukan perkara-perkara yang harus dia kerjakan yang tidak bisa dia tinggalkan, seperti bekerja misalkan. Kerja sebagai ikhtiarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dia boleh digunakan untuk waktu bekerja. Nah, setelah itu dia mengqadha salatnya. Wakal akli wan naum, dan juga seperti untuk makan dan minum. Jadi kecuali untuk itu maka hukumnya tidak diperbolehkan menunda-nunda qadha, harus segera qadha itu segera dilakukan. Harus segera dilakukan kecuali untuk hal-hal yang sifatnya wajib dikerjakan. Imam Syafi'i mengatakan yahrumu alaman alaihi fawaitu yajibu ali qadauha fauran. Bagi orang memiliki salat-salat yang pernah ditinggalkan mulai dari balih. Hukumnya itu mulai dari balih. Kalau dari balih ada salat yang ditinggalkan berapapun jumlahnya, maka wajib untuk segera mengqadha itu, qadauha fauran, segera mengqadhanya. Wa qad taqaddama ma yajibu ali fihi al-faur. Ayastahila, haram bagi orang yang punya qadha salat, haram. Ayastahila bi sholati tatawwu mutlaqan. Kata Imam Syafi'i haram sibuk melakukan salat sunnah secara mutlak, sawan kanat ratibah aw kharoha, baik qabliyah maupun yang lainnya. Qabliyah ba'diyah itu kan rawatib. Hatta tabro'a dimatuhum minal fawaid, sampai dengan dia sudah selesai tanggungan qadhanya baru boleh melakukan sholat-sholat sunnah. Sampai sejauh itu keharusannya. Kalau masih punya qadha sholat, ini kewajibannya. Karena memang sholat itu wajib, kita tidak bisa menyepelekan soal ini. Kita karena ada kehidupan yang akan kita jalani, kehidupan akhirat, kehidupan yang pasti. Dunia ini bukan tempat kita adalah akhirat, karena kita akan mati semuanya, meninggalkan dunia.
dan yang akan kita tinggali selamanya adalah akhirat. Maka untuk bisa menjadi orang yang selamat di akhirat, ya kita harus melakukan hal yang bisa menyelamatkan. Wala yartafi'u al-itsmu bimujarradil qada'. Dosa itu tidak hilang dengan hanya sebatas mengqada'. Harus tobat. Tobat itu menyesali apa yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi. Bala budda minat taubah. Balik wajib untuk tobat. Saya sudah mengqada', sudah, tidak cukup, harus tobat. Apa bedanya qada' dengan tobat? Kalau qada' itu kan mengganti apa yang pernah ditinggalkan. Tobat itu suatu keinginan yang kuat dalam hati, dia menyesali dengan apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Harus ada niatan seperti itu di hatinya. Jadi tidak cukup hanya mengqada'. Begitu juga kamal la tartafi'u as-shalah bitaubah. Ini yang kita perhatikan. Bala budda minal qada'. Sebagaimana tidak akan hilang kewajiban sholat tersebut, dosanya sholat itu tidak akan hilang, dosanya meninggalkan sholat tidak akan hilang, bitaubah, dengan hanya bertaubat. Bala budda minal qada'. Balik wajib, tapi wajib untuk mengqada'. Jadi tobat saja tidak cukup, harus ada qada'-nya. Qada' saja tidak cukup, harus bertobat. Ini aturan agama ya. Kita tidak ingin jadi orang yang celaka, kita ingin jadi orang yang selamat. Dan seringkali saya sampaikan, kita hidup ini merupakan nikmat yang besar. Masih mengetahui, masih punya kesempatan sehingga bisa memperbaiki kesalahan itu loh. Ini keuntungan yang kita dapatkan ketika kita masih hidup. Dan yang pasti kehidupan ini akan berakhir suatu saat nanti, kapan waktunya kita tidak tahu. Makanya untuk kita yang punya kesempatan harus kita manfaatkan. Sekali lagi, untuk masalah qada' sholat ini menjadi hal yang serius, harus kita perhatikan. Ketika orang meninggalkan sholat, maka yang harus dilakukan dua hal. Yang pertama adalah mengqada' sholatnya, yang kedua adalah bertobat pada Allah. Bertobat dalam arti menyesali dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Tidak cukup hanya sekedar tobat, yang penting saya sekarang sholat, dulu tidak sholat, tidak masalah, tidak perlu saya persoalkan, tidak. Aturan agama tidak seperti itu. Aturan agama madhab 4 semuanya mengharuskan kita untuk mengqada' sholat yang kita tinggalkan, sekaligus tidak akan mengulangi hal tersebut. Bal labudda minal qada' li'anna min syurutit taubah al-iqla' minad dambi wa ta'ib biduni qada'in ghairu muqlinin an dambihi. Karena wajib dalam qada' itu li'anna min syurutit taubah, karena sungguhnya syarat daripada tobat itu al-iqla' minad dambi, meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Wa ta'ib biduni qada'in ghairu muqlinin an dambihi. Orang yang tobat tanpa mengqada' itu tidak meninggalkan dosa, tidak melepas dosanya, tidak bedol nenggone dosane. Makanya kita perhatikan betul ya soal-soal yang seperti ini, biar kita tidak menyesal nantinya di akhirat. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan qala Syekhuna Ahmad ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala walladzi dhahara annahu yalzamu sarfu jami zamanihi lil qada' ma'ada ma yahtaju li sarfi fi ma la budda minhu. Yang jelas hukumnya adalah sungguhnya wajib meluangkan seluruh waktu untuk mengqada' salat selain waktu yang digunakan untuk hal yang wajib dia lakukan, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan, makan, minum, belajar yang wajib harus dipelajari, maka dia boleh melakukan itu. Wa annahu yahrumu alai at-tatawwu, maka haram baginya untuk melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah saja haram, apalagi nggih ngobrol-ngobrol, tidak oleh ya. Makanya harus diperhatikan betul. Intaha, ini kata Syekhuna Ahmad ibnu Hajar, sama apa yang disampaikan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, wa yusanu iqadu man nama qabla al-waqti yudrika as-shalah fi waqtiha. Wa yusanu lan den sunatake apa iqadu man, gugah wong, membangunkan orang. Nama kang turu sapa man qabla al-waqti dalam sadurunge manjinge waktu, liyudrika supaya nemu sapa man as-sholata ing salat fi waqtiha ing dalam waktune salat. Hukumnya sunnah membangunkan orang yang tertidur sebelum waktunya salat
Di sebelum waktu sholat dia sudah tidur. Dikala masuk waktunya sholat, iqaduman nama qoblal wakti. Ketika sudah masuk waktunya sholat, maka dia dibangunkan agar dia bisa melakukan sholat di waktunya. Nanti membangunkan, nanti bagi orang lain. Tadi hukumnya orang yang tertidur. Bagi orang lain melihat ada orang yang masih tidur di saat waktunya sholat sudah masuk, maka disunahkan untuk membangunkan. Ini ta'awunul birri wa taqwa, tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Amma man nama ba'da wujubis shalah fayajibu iqaduhu. Sedangkan orang yang tertidur setelah wajibnya sholat, sudah masuk waktunya sholat, lalu dia tertidur, maka wajib untuk membangunkannya. Bagi orang yang melihat wajib untuk membangunkannya. Jadi jenengan misalkan punya pasangan yang ketiduran, itu ya mana yang bangun duluan harus membangunkan yang kiranya belum bangun, biar saling mengisi dalam urusan agama. Amaman anapun tewang namakan kang turu sapa man ba'da wujubi shalah dalam sause wajib salat ya fayajib engko wajib apa iqadu gugah man, membangunkannya hukumnya wajib kalau ada orang yang tidurnya itu setelah masuk waktunya salat. Wa nisyanu, yang kedua yang menjadi udurnya sholat ketika orang meninggalkan sholat dia tidak berdosa kan, tapi tetap wajib qadha hukumnya, wajib qadha. Al makna wa nisyanu lan lali. Kemudian yang kedua adalah lupa. Al makna an-nathanya min a'dari sholati an-nisyanu lakin bisyarti alla yang sya'a an manhiyin anhu kayat khula waktu sholati wa ya'zima ala fi'liha summa yatasahhalu bimutola'ati kitabin aw sun'atin aw nahwihima fayakhruju al-waqtu wa huwa ghafilun fa innahu la itsma alaihi hina idin wa la yajibu ali al-qadha fawran. Al-makna uta maknane ku anastane stune kang kaping pindho min a'dadi sholati saking pira-pira udure salat iku anisyanu lali, yang menjadi udurnya salat yang kedua. Artinya ketika orang itu meninggalkan sholat dia tidak berdosa namun tetap wajib qadha adalah lupa. Lupa kalau dia belum mengerjakan sholat, ternyata ingatnya itu sudah selesai sholat, sudah habis waktunya baru ingat, loh aku mang dong ngelakoni sholatnya, saya tadi kan belum mengerjakan sholat. Sekarang jam berapa? Waduh sudah kelewat. Nah ini kan karena lupa. Itu tidak berdosa, namun ada syaratnya. Orang yang lupa meninggalkan sholat tidak berdosa itu lakin bisyarti Allah yang sya'a, tapi neklan syarat yang tak ora cukul opo nisyan an manhin anhu saking perkara kang den cegah punganhu al. Jadi bukan disebabkan oleh perkara yang dilarang. Contohnya apa? Tidak disebabkan oleh perkara yang dilarang. Kayat khula kaya ento manjing waktu sholat di waktune sholat wa ya'zima lan nejo sapa wong ala fi'liya ngatasi nglakoni sholat. Masuk waktunya sholat, dia ingin mengerjakan sholat. Ketika masuk waktunya sholat, ini yang diharuskan dua hal. Yang pertama langsung mengerjakan, kurung adzan jan Allahu Akbar, selesai kita ambil air wudhu, kemudian kita mengerjakan sholat. Ini pilihan yang pertama, segera mengerjakan. Ada yang kedua, yaitu apa? Tetap ingin mengerjakan sholat selama masih waktunya sholat belum habis. Saya nanti mengerjakan, saya selesaikan ini dulu. Tidak dosa seperti itu, boleh. Yang penting masih di dalam waktunya sholat. Andai kan dia meninggal dunia sebelum mengerjakan sholat, dia tidak dikatakan orang yang maksiat. Kalau waktunya sholat masih belum habis, dia meninggal di awal waktu, dia tidak sholat. Namun dia ada kemauan, ada keinginan akan mengerjakan sholat sebelum habis waktunya. Ternyata sebelum dia mengerjakan sholat, dia sudah meninggal dunia. Apakah orang ini berdosa karena dia meninggalkan sholat? Jawabnya tidak berdosa. Kenapa? Karena waktu sholat belum habis. Namun ketika dia sudah habis waktunya sholat, belum juga sholat kok meninggal dunia, dia berdosa. Karena ketika masuk waktunya sholat, hanya dua hal ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah segera melakukan, yang kedua adalah ingin melakukan di dalam waktunya sholat, tidak melakukan di luar waktunya sholat. Dia masuk waktunya sholat,
tidak segera melakukan, masih menunda melakukan, masuk adzan zuhur dia tidak segera melakukan, namun dia ada keinginan untuk mengerjakan sholat itu di waktunya. Berbeda dengan orang yang tidak ada keinginan sama sekali. Kalau tidak ada keinginan sama sekali, ya dosa besar, bahaya. Jadi orang yang meninggalkan sholat bisa kehilangan iman di akhir hayat. Kehilangan iman di akhir hayat itu akhirnya artinya mati su'ul khotimah. Su'ul khotimah, akhir hayatnya tidak ada iman, sehingga nanti di akhirat tidak boleh masuk surga. Bisa jadi tidak mencium bau surga. Bau surga itu dapat dicium jarak 500 tahun sebelum masuk dalam surga. Orang yang meninggalkan sholat bisa kehilangan iman di akhir hayatnya, sangat riskan. Naudzubillah min dzalik. Uripe ra sepira nggih. Wong mesti dadi wong sing mulya nggih. Salat ndak dilakoni, matine ndak selamat nggih. Ketika dia meninggal dunia, dikubur, disiksa, di akhirat masuk ke dalam neraka. Kalau masih ada harapan masuk surga, itu masih untung. Tapi kalau ndak ada harapan masuk surga, selamanya ndak ada mati di sana nggih. Mati hanya sekali di dunia. Selamanya akan hidup nggih. Dia akan mendapatkan siksaan selamanya hanya gara-gara malas melakukan sampai tidak mendapatkan surga. Ini ruginya luar biasa. Makanya harus tirakat, hidup di dunia ini harus tirakat dalam arti menahan diri dari segala keinginan-keinginan yang menyenangkan, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah biar nanti selamat. Kalau sudah mati ya sudah bebas nih. Kita beramal soleh, kita menjalankan kewajiban ini kan hanya sebatas di saat kita hidup saja. Kalau sudah mati, sudah tidak ada kewajiban yang harus kita jalankan. Ora suwi, tidak lama. Kalau kita yakin tentang akhirat, insya Allah kita akan bisa menahan kemauan nafsu yang mengajak pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tsumma yatasahhalu, nuli ketungkul sopo wong bimutolaati kitabin kelawan ningali kitab ausunatin utawa penggawean onahwihima utawa sepadane kitabin ausunatin ya fayahruju nuli metu apa waktu-waktune salat wa kalih utai wong iku hafilun wong kang lali. Ternyata dia ketika masuk waktunya salat dia tidak segera melakukan, namun dia ada keinginan untuk melakukan. Kemudian dia sibuk dengan matlaah, sibuk dengan belajar, dengan membaca kitab, atau sibuk dengan pekerjaan tertentu atau yang lainnya. Kemudian ternyata waktunya sholat sudah habis. Nanti berada di perpustakaan, sibuk membaca, tidak terasa waktunya itu habis, dia belum mengerjakan sholat. Kalau seperti itu, fa innahu la itsma alaihi hinaidin wa la yajibu alaihi al-qada'u fawran. Fa innahu mangkostune wong kula itsma ora ana dosa iku maujud ing ngatasé wong hinaidin dalam nalikane iki wa huwa ghafilun atau fayakhrujul waqtu wa huwa ghafilun. Wala yajibu lan ora wajib alih ngatasi wong opal qada salat fauran kelawan tumuli. Ketika terjadi seperti itu, maka tidak berdosa baginya di saat meninggalkan salat, tidak berdosa. Kalau memang disibukkan dengan hal-hal yang tidak dilarang. Wala yajib wali al-qada' fauran, dan tidak wajib baginya mengqada' segera. Itu wajib mengqada', yang tidak wajib itu segeranya loh. Jangan mengqada'nya yang dianggap tidak wajib. Tidak wajib segera mengqada'. Nanti qada'nya boleh ditarohi seperti tadi, agak diundurkan atau agak diakhirkan. Di saat ingat dia bisa masih bisa melakukan hal-hal yang lain, tidak langsung mengerjakan sholat. Namun menurut madhab selain madhab Syafi'i, baik itu karena udzur maupun tidak karena udzur, semuanya wajib untuk segera diqadha sholat fardu yang ditinggalkan. Ama idza nasa'an manhiyin anhu, ama idza nasa'ana pun dalam nalikane cukul apa nisyan, timbul apa nisyan an manhiyin saking perkara kang den cegah apa nganggo manhi, nahya tahrimin kelawan nyegah haram, kakimarin kaya dene totoan judi au karahatin to makruh kalak bisa satronjin kaya dene dolanan catur ya falesa mengko ora ana apa ikhrajus shalah anu waktiha iku bi udrin diarani udur, atau falesa mengko apa nisyan iku bi udrin kelawan udur. Payak samu mengko
kaya simu mongko dosa sapa wong bi kelawan nisyan wajib bulan wajib ane ngatasi wong apa al qada salat fauron kelawan tumuli. Adapun apabila dia meninggalkan salat tersebut, lupanya itu disebabkan karena sibuk melakukan perkara yang dilarang. Ini kan karena meninggalkan salat karena lupa. Lupanya karena sibuk perkara yang dilarang. Apa? Kemarin judi. Sudah masuk waktunya salat, dia menginginkan salat. Ini orangnya orang judi yang masih taat ini. Sik gelem nglakoni salat. Ternyata ditinggal judi ndak kelingan lek dhewe urung salat. Ndak ingat kalau dia belum salat sampai habis waktunya salat. Atau dia bermain catur. Jadi bermain catur, main-main apa, mungkin dolanan HP nopo-nopo. Saking asike nggih. Ndak kelingan lek urung salat. Ndak ingat kalau dia belum salat sampai habis waktunya salat. Falaysa bi udrin. Orang yang seperti ini bukan adalah lupa yang seperti ini bukanlah lupa karena udzur. Maka fayak samu bihi, maka dia berdosa. Beda dengan tadi. Kalau tadi tidak berdosa meninggalkan sholat, kalau yang ini berdosa, sama-sama lupanya. Kalau tadi lupa karena sibuk melakukan perkara yang tidak dilarang, sedangkan yang ini lupa yang disebabkan melakukan perkara yang dilarang. Walaupun lupa karena disibukkan melakukan perkara yang dilarang, tetap berdosa ketika dia meninggalkan sholat. Wajibu alaihi al-qada'u fauran, maka wajib baginya untuk mengqada' sholatnya secara langsung. Mengqada' sholat secara langsung wajib baginya. Coba bayangkan. Tapi qada' itu tetap. Ini kasus lupa, kasus ketiduran, itu wajib diqada' semuanya. Hanya bedanya itu segera dan tidaknya itu dibedakan antara biudrin atau biori udrin. Apa karena ada udzur, yaitu perkara yang tidak yang tidak bisa ditoleransi, karena udzur itu perkara yang tidak bisa dihindari, atau karena memang sengaja memang dilakukan atau meninggalkan sholat itu disengaja misalnya. Itu namanya ya jelas-jelas tanpa udzur. Yang lupa saja bisa dikatakan tanpa udzur apabila lupanya karena sibuk melakukan perkara yang berdosa, perkara yang dilarang. Begitu juga yang tidur ketika memang dia tidur sudah masuk waktunya sholat dan dia memperkirakan tidak akan bangun di dalam waktunya, itu juga termasuk bukan udzur. Maka baginya wajib mengqada' segera. Yang satunya itu berdosa, andekan yang satunya tidak berdosa ketika orang meninggalkan sholat karena tidur yang dimulai dari sebelumnya tidur. Ya, ada dua hal tadi kan ya. Jadi sebelum itu, sebelum waktu sholat dia sudah tidur sampai habis waktunya sholat baru bangun. Ini tidak berdosa meninggalkan sholat, hanya saja dia wajib mengqada' sholatnya. Dan yang kedua, ketika orang sudah masuk sholat baru berangkat tidur, namun diperkirakan dia akan bangun sebelum habis waktunya sholat. Sudah masuk adzan jam 1:30. Dia perkirakan saya nanti tidur paling lama sampai jam 2 atau 1:30. Dia boleh tidur. Ternyata kok sampai habis waktunya baru bangun. Nah, dia tidak akan berdosa, namun tetap mengqada' sholatnya. Jadi hal yang harus kita perhatikan ya, masalah sholat merupakan rukun Islam yang kedua yang harus kita kerjakan. Jadi kewajiban sholat 5 waktu. Sholat yang lain hukumnya sunnah, yang 5 waktu itu wajib. Kalau kita tidak mengerjakannya maka kita berdosa. Andaikan kita pernah meninggalkannya, wajib bagi kita untuk mengqada'nya. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah meninggal dunia, dia memiliki tanggungan sholat yang pernah ditinggalkan. Apakah bagi orang yang masih hidup, terutama keluarganya, itu mengqada' sholatnya atau tidak? Kalau yang hidup masih hidup kelingan tidak melakukan sholat, wajib mengqada' sholat, wajib mengqada'. Tidak usah sirna-rena pikiran jenengan. Yang kebaik, inilah cara saya untuk melepaskan diri dari panasnya api neraka. Daripada saya disiksa di sana, lebih baik saya mengqada' di sini. Saya niatkan bertobat pada Allah biar nanti tidak disiksa di neraka. Di saat abad-abadi ngodok sholat si enteng, lebih ringan dibandingkan harus disiksa di neraka gara-gara tidak mau mengqada' sholat.
Mikire ngoten, lek ngoten insyaallah ada dorongan untuk melakukan. Soalnya kadung wakeh sing ditinggal niki terus piye? Pertanyaan ngoten. Akeh titik tetep hukume padha, ora kok berarti lek kadung wakeh ora perlu dikodok, tidak ya. Walaupun sebanyak apapun ya, tetap wajib untuk dikodok. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, cukup bertobat, tidak mengulangi, tidak ya. Jadi tobat dan kodok menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, karena syaratnya tobat harus mengkodok sholat yang ditinggalkan. Ketika orang meninggal dunia masih punya kodok sholatnya, pernah meninggalkan sholat, bagaimana? Apakah perlu kita kodok atau tidak? Kita lihat apa yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, tambihun man mata wa ali sholatu fardin lam tubdo walam tufat anhu walam tufda anhu. Barang siapa yang meninggal dunia namun dia masih memiliki kodok sholat fardu, maka tidak wajib dikodok sholat tersebut dan tidak perlu dibayar fidyah. Jadi dibiarkan. Qaul yang sahih, qaul yang kuat seperti itu. Wa fi qaulin akan tapi ada pendapat dari ulama annaha tuf'alu anhu au sabiha amla. Ada yang mengatakan tetap dikodok sholatnya orang yang meninggal itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, banyak yang mengkodok sholat orang yang meninggal, sholatnya orang yang meninggal dunia, baik wasiat maupun tidak wasiat. Hakahu al-Ubadi anis Syafi'i. Ini sebagaimana yang diceritakan Imam Ubadi dari Imam Syafi'i li khobarin fihi, dikarenakan ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Fa fa'ala fi as-Subuki an ba'di aqrabihi, dan Imam as-Subuki itu melakukan qada salat terhadap keluarganya yang meninggalkan salat yang sudah meninggal dunia. Jadi masalah mengqada salatnya orang meninggal dunia sebenarnya menurut qaul jumhur, pendapat ulama yang mayoritas, itu tidak perlu diqada, tidak perlu dibayar fidyah. Namun ada pendapat yang mana pendapat tersebut juga diamalkan oleh Imam Asy-Syubuki, pendapat dari Al-Ubadi, dari Imam Syafi'i mengatakan tetap diqada salatnya orang yang sudah meninggal dunia. Ini tentang masalah qada salat perlu dan tidaknya ketika orang meninggal dunia. Tergantung kita mau melakukan qada orang yang sudah meninggal, qada salatnya orang meninggal dunia atau tidak. Namun bagi kita yang masih hidup, yang punya tanggungan salat yang pernah kita tinggalkan, entah penyebabnya apa, wallahu alam. Karena dulu dengan sekarang sudah beda. Dulu mungkin kita tidak mengenal agama, dan kita alhamdulillah oleh Allah dikenalkan dengan agama, berarti Allah ini menginginkan yang baik buat kita. Dalam hadis dikatakan mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memahamkan dia soal agama. Ini keuntungan besar, keuntungan besar. Ketika orang diperkenalkan dengan ulama, diperkenalkan dengan ilmu agama, Allah berarti menginginkan yang terbaik buat orang tersebut. Ibaratnya hujan itu ada tanda-tanda kapan hujan itu akan turun, ketika ada awan yang tebal. Sama dengan ketika kita itu senang belajar agama, ini tanda-tanda kita akan masuk ke dalam surganya, akan diantarkan oleh Allah menuju ke dalam surganya. Kita syukuri. Oleh sebab itu harus kita kita anggap bahwa perintah-perintah Allah ini adalah perintah yang nantinya akan menguntungkan kita ketika kita kerjakan, dan akan merugikan kita kalau tidak kita kerjakan. Masalah qada salat sangatlah berat, namun pendapat semua ulama seperti itu harus diqada. Hadisnya sahih menjelaskan wajibnya mengqada. Man nasiya shalah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa meninggalkan salat atau ketiduran tidak mengerjakan salat, maka kerjakan salat itu ketika ingat. Yang ketiduran saja wajib diqada, yang kelupaan saja wajib diqada, apalagi yang saja bertahun-tahun tidak mengerjakan sholat, harus diqada. Kesempatan jangan disia-siakan, karena kesempatan suatu saat akan berakhir. Kemudian bagaimana cara kita mengqada sholat? Dalam qada sholat itu tidak diharuskan untuk tartib, apakah sholat duhur, kemudian asar, isya, subuh, tidak. Namun sunnah hukumnya mengurutkan. Nanti kita urutkan, misal kita qada sholat, kita banyak sholat yang kita tinggalkan, maka kalau kita mengerjakan qada, ya kita mulai dari duhur misalkan, duhur, asar, maghrib, isya, subuh,
kita urutkan, kita kerjakan, kemudian kita selesaikan, ya. Setelah itu kita mulai lagi dari zuhur lagi, dan setelah itu hukumnya sunnah. Andaikan saya dulukan yang subuh dulu misalkan, subuh semua. Saya dulu 10 tahun tidak sholat misalkan, ya saya subuh dulu, monggo boleh, karena tidak wajib untuk mengurutkan urutan-urutan di dalam waktunya sholat. Kemudian yang berikutnya, ketika banyak sholat yang kita tinggalkan, ada penjelasan di sini. Idza kana 'alal mukallaf fawaitu la yudra adaduha. Bagaimana ketika orang mukallaf, orang yang akil balik itu punya sholat-sholat yang pernah ditinggalkan, sholat-sholat yang pernah ditinggalkan yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Man alaihi fawaitu, man alaihi fawaitu la yadri adadaha yajibu ali ayaqdiya hatta yatayaqqana bara'ata timmatihi inda Syafi'i wal Hanabalah. Bagi orang yang punya tanggungan sholat-sholat sunnah yang tidak diketahui jumlahnya, ini seringkali ditanyakan, saya itu sudah banyak sekali yang tidak saya kerjakan sholat itu, saya tidak bisa menghitungnya, terus bagaimana, masa tetap saya lakukan? Dalam fikih hukumnya tetap harus diqadha seberapapun banyaknya sholat yang ditinggalkan. Yang tidak diketahui jumlahnya sekalipun wajib untuk diqadha sampai yakin benar-benar, ya, bahwa dia telah sudah bebas tanggungannya. Misalkan 1 tahun itu 1 hari kan 5 kali, 1 tahun itu berapa kali kira-kira, ya? Itu kan bisa dihitung, sekian kali. Nah, itu dipastikan, saya sekian tahun tidak sholatnya, dipastikan sampai pasti betul, yakin betul bahwa tanggungannya itu sudah selesai. Inda Syafi'iyah wal Hanabalah, menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Menurut Imam Maliki dan Hanafi, yakfi ayahliba ala dhanni bara'atu timmatihi. Bagi menurut madhab Maliki dan Hanafi, cukup yang penting dalam persangkaannya sudah habis tanggungannya. Tapi Syafi'i harus pasti, yakin benar-benar habis. Sedetail mungkin harus dilihat, diteliti seberapa banyak sholat yang pernah ditinggalkan, dan diusahakan benar-benar semuanya itu terqadha semuanya, bisa diqadha, sudah selesai diqadha semuanya. Kalau menurut Imam Maliki dan Hanafi, andaikan sudah ada persangkaan, sudah selesai, sudah habis, sudah cukup. Syafi'i tidak cukup, harus yakin betul semuanya sudah diqadha. Kemudian pertanyaan lagi, hal tuqdha al-fa'itah fil waqti fi waqti nahyi anil nafilah. Apakah sholat sunnah, sholat yang fardu yang ditinggalkan, mengqadha sholatnya, itu boleh dilakukan di dalam waktu yang haram untuk dilakukan sholat sunnah, seperti ba'da subuh misalkan? Bolehkah kita mengqadha sholat setelah sholat subuh, qadha sholat wajib? Jawabnya boleh. Tuqdha al-faidah fi jamil awqat walau fi waqtin nahyi an sholatin nafilah. Sholat fardu yang ditinggalkan itu boleh diqadha di waktu apapun sampai dengan waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah. Tibar subuh biasanya tinggi turu, tinggi qadha sholat, ya, sampai melenger, memang qadhae kathah, lek boten titik ngoten nggih boten sampai melenger. Inilah keharusan yang harus kita pahami dan harus kita lakukan, ya. Hal-hal yang terkait dengan urusan sholat ini sangat penting sekali, ya. Sangat penting, ya. Maka dikatakan musibatuddin asyaddu min musibatid dunya. Musibah yang datangnya dari agama, ya, itu lebih berat, ya, lebih besar musibahnya dibandingkan dengan musibah yang terkait dengan urusan dunia. Jadi ketika orang tidak mampu menjalankan ibadah, ini resikonya jauh lebih besar daripada orang tidak bisa makan, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan tidak berhasil apa yang dicita-citakan. Namun kebanyakan orang berpikirnya tidak seperti itu, lebih takut tidak bisa makan daripada tidak bisa sholat. Jadi sholatnya dibiarkan begitu saja, tidak dikerjakan, apalagi disuruh mengqadha. Mengerjakan saja berat, apalagi mengqadha. Ini ketika keimanan masih lemah. Sebab itu harus dikuatkan keimanan, yakin kalau orang itu pasti mati, dan setelah mati itu balasan dari setiap perbuatan yang dilakukan akan diterima. Kalau di dunia mungkin aman, ya, aman, tidak begitu ada pengaruh, tidak ada dampak. Yang tidak sholat dengan yang sholat itu kadang lebih bahagia yang tidak sholat, hidupnya lebih enak yang tidak sholat, ya.
dia kaya raya, usahanya lancar, yang sholat, yang tekun, itu ternyata kesulitan hidupnya, itu dunia. Ukuran akhirat tidak sama. Walaupun sebenarnya tidak sedikit orang yang taat hidupnya mudah, namun kita itu seringkali membandingkan yang tidak taat yang mudah dengan yang taat yang hidupnya sulit. Seolah-olah orang yang banyak ibadahnya itu justru kehidupan dunianya itu berantakan. Sebenarnya tidak seperti itu. Dengan orang taat kepada Allah, justru kehidupannya dunia akan sangatlah mudah, kebahagiaan demi kebahagiaan akan didapatkannya. Karena dia menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buatnya. Dalam hadis qudsi dikatakan, lastu binadirin bihaqi abdi hatta yanzura abdi bihaqi. Aku tidak melihat hak hambaku sampai hambaku itu melihat hakku. Aku tidak akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hambaku, apa yang menjadi hajat hambaku, sampai hambaku itu memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepadaku. Haknya Allah kita penuhi, hak kita akan dipenuhi oleh Allah. Kuncinya itu, kalau kita yakin Allah itu dekat dengan kita, Allah itu sangat kuasa merubah segala-galanya. Maka yang kita lakukan adalah mendekat dan mendekat kepada Allah, bertobat atas segala dosa. Termasuk kalau kita memang masih banyak hutang sholat yang belum kita bayar, segera kita bayar, kita qadha. Caranya sangat mudah, waktu kapan pun bisa. Niatnya, niat biasa mawon, misalkan sholat subuh, usolli fardhos subhi, qadhaan. Kalau kita mau nambah qadhaan, kalau tidak nambah ya usolli fardhos subhi saja sudah cukup. Yang penting kita benar-benar ada niat untuk menyelesaikan segala urusan yang belum terselesaikan antara kita dengan Allah, biar sewaktu-waktu kita meninggal dunia tidak ada persoalan lagi yang harus kita tanggung di hadapan Allah. Lagi seperti tadi, lebih baik kita melakukan beratnya mengqadha daripada harus menerima beratnya siksaan ketika dimasukkan ke neraka, dikala kita tidak mau mengqadha salat-salat yang kita pernah tinggalkan. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita fahami, dan sekaligus bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita semua menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman waj'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana yassir lana umurana muradini wad dunya wal akhirah nahtim lana minka bil khair wa husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.